welcome back to Senatio. Oke, seperti biasa nih, kita ada di segmen buat review-review lagi cita rasa khas Nusantara. Ini Sobat Jajan, aku udah dapet salah satu rasa yang baru juga, yang baru, mungkin nggak baru-baru banget ya buat orang-orang di Sumatera. Mungkin kalau misalkan di Jawa nih, di pulau dimana aku tinggal, ini kayaknya lumayan agak baru gitu ya. Ini masih dengan penampilanku yang dengan short hair gitu ya, Indonesian short hair gitu. Oke, ini lebih ke botak sih, bukan short hair ya. Oke lah, basa-basi mulu nih. Jadi aku udah punya nih 2 bungkus Indomie Soto Medan. Buat orang-orang Medan mungkin Horas ya, Horas. Aku punya banyak teman-teman Medan, cuma aku nggak pernah dikenalin sama kuliner ini gitu, Soto Medan. Aku aja nggak sadar kalau Medan itu ternyata punya soto. Ini aku berdialog aja ya kali ya, kalau misalkan ada Sobat Jajan dari Medan atau orang Medan gitu yang nonton video ini, aku cuma mau nanya nih, emang bener nggak sih gitu kalau misalkan di Medan itu si kulinernya itu tuh kue artis yang siapa ya dulu ya? Bukan Afgan. Ya pokoknya kue-kue artis lah katanya ya. Terus juga ada temen aku tuh bilang ada kacang. Aku sempet nyobain ini kacang yang memang tumbuh cuma ada di tanahnya Medan gitu. Kalau misalkan ditanam di luar tanah Medan yang tadi, itu tuh jadi nggak tumbuh dengan baik dan jadinya tidak seperti kacang yang itu. Aku sempet tanya, ini kacang bedanya apa gitu. Ternyata temen aku menjelaskan lagi ya. Jadi kacangnya itu biasanya kan kalau kita beli kacang nih buat nonton bola, buat ya ngemil gitu kan. Terus kita buka nih kacangnya tuh kecil gitu, kadang ada yang kecil. Nah kalau kacang Medan ini nih, itu tuh dia penuh gitu. Satu bungkus kacang gini, bukan satu bungkus ya, satu gitu kayak kacang tau gak sih? Nah begitu kan, kalau ada yang 3, nah gitu 3 ya, kalau nggak 2 gitu. Satu ininya tuh kulit kacangnya itu penuh dengan si kacang di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan kulit kacangnya ada segini, itu penuh banget gitu di entire kacang gitu ya. Semuanya penuh dengan biji kacangnya gitu. Kalau ini tuh soto Medan ini aku nggak pernah dikenalin sama teman-teman aku yang dari Medan gitu. Entah karena di Medan pun kurang terkenal atau gimana gitu. Aku nggak tahu. Oh satu lagi itu durian ucok katanya. Aku nggak tahu durian ucok itu di mana. Cuma aku denger banyak banget dari orang-orang Medan gitu ya. Khususnya teman-teman aku, katanya aku kalau ke Medan tuh harus nyobain itu gitu. Oke lah, nanti kapan-kapan kalau misalkan aku ada duit nih, ada duit sih, waktu banyak sebenarnya, cuma duitnya nggak ada. Kalau ada duit nih, bisa kali ke Medan untuk nyobain kuliner Medan yang belum aku cobain, khususnya si Soto Medan, oke? Nah, segitu dulu ya intronya. Kita masuk ke segmen reviewnya aja langsung gitu. Oke, kita ambil satu nih ya. Aduh, ini tuh etalasenya tuh saling melengkapi gitu. Jadi dia nih ada 2 kan, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau aku ambil, ini yang satunya ambrol gitu. Bodoh amat ah. Oke lah, aku tahan pakai HP aku aja ya. Nah, begini kali ya. Nah, ini dia seperti yang Indomie rasa kuliner Indonesia sebelumnya ya. Ini pasti dibalut dengan packaging batik dari masing-masing daerah gitu. Di sini juga ada kayaknya batik Medan gini. Aku sebenarnya nggak tahu sih batik Medan itu kayak gimana. Nah, aku juga pernah nih lihat dulu si soto Medan ini kayak apa sih gitu. Nah, soto Medan ini kalau aku lihat-lihat mirip banget sama soto Lamongan. Dari mulai warna kuahnya, terus juga topping-toppingnya ada bihun, ada telur, ada apa lagi ya? Ada bihun, ada telur, ada ayam. Ya gitulah ya pokoknya. Yang aneh di soto Medan ini ada tambahan kentang atau perkedel. Ini bener nggak sih buat temen-temen yang dari Medan ya, atau yang pernah nyobain soto Medan asli? Coba kolom lagi. Coba tulis di kolom komentar, oke? Jadinya tuh bener nggak sih kalau soto Medan tuh pakai kentang atau pakai perkedel gitu yang berbasis kentang gitu ya? Karena kalau menurut aku nih, soto terus ada kentang, ada kentang sambal goreng kentang, tahu nggak sih kentang balado? Nah, mirip-mirip kayak gitu yang diiris-iris seperti dadu ya. Kalau buat perkedel sih ya bisa lah gitu, karena emang base-nya itu digoreng dan dibalut sama tepung biasanya. Nah, kalau misalkan yang kentang-kentang dadu nih, itu gimana gitu ya? Karena rasanya buat aku kayaknya nggak akan nyambung dengan kuah soto gitu. Oke? Ya kita coba aja kali ya. Jadi di sini kita langsung coba nih ya.
Aku udah penasaran juga sih sama rasanya kayak gimana. Jadinya ini pasti seperti biasa, dengan bumbu, dengan minyak, dengan bubuk cabe. Isinya cuma kayak gitu doang. There is nothing more. Oke? Jadi cuma bungkus mie dan ini seperti biasa. Oke, daripada lama-lama nih ya, kita langsung cobain aja kali ya. Selamat memasak. Wow. Be careful cooking. Wih, mantap. Udah jadi nih. Nih kita langsung cobain aja kali ya. Iya sih. Ini aku nyium baunya dulu nih udah mirip banget sama soto Lamongan. Enggak deh. Kayak apa ya? Ini tuh ada wangi-wangi kayak asem-asemnya gitu loh. Kayak apa ya? Duh, aku nggak bisa jelasin lagi kalau ini tuh asam apa gitu. Kayak ada asemnya dikit gitu ya si sotonya ini. Nah, terus kalau aku lihat juga nih dari kuahnya nggak kayak soto Lamongan, soto Lamongan mulu deh. Soto Madura lagi. Soto Medan, nggak kayak soto Medan. Soto Medan yang aku lihat tuh warnanya itu mirip sama soto Lamongan. Warnanya lebih kayak ijo-ijo gitulah ya. Terus juga kayaknya nih ada juga tambahan sambal jeruknya tuh. Kayaknya jadi lebih enak gitu soto Padang nih. Soto Padang lagi. Ya Allah, soto Medan ya. Mungkin sambalnya itu bikin cita rasanya jadi makin wow gitu. Nah cuma kalau misalkan aku makan soto Medan nih, kayaknya nggak akan makan sama kentang atau perkedelnya gitu deh. Kayaknya kayak nggak match aja sih gitu ya. Let's go lah, kita coba aja ya. Si Indomie soto Medan, oke? Ini enak banget nih kayaknya, di luar lagi gerimis-gerimis manja gitu kan. Terus, wih, kita cobain ya langsung ya. Tip dulu nih, gila sih panas banget ini. Oke. Buat aku sih ini kayak lebih mirip sama rasa Indomie. Cuma nih ya, aku saking banyaknya ngerasain rasa Indomie nih. Jadinya aku bingung, ini tuh mirip banget sama apa gitu ya. Karena emang rasanya familiar gitu, nggak asing gitu rasanya tuh. Buat aku sih ya, ini nggak ada khas-khasnya ke soto Medan. Kayaknya nih ya, Karena emang ini tuh mirip ke soto yang biasa aku makan gitu. Soto, tahu nggak sih yang warna hijau? Mungkin sobat jajan kalau yang suka makan Indomie tahu lah ya, Indomie rasa soto yang warna hijau. Nah, kayaknya itu lebih mendekat ke arah situ gitu rasanya ini gitu ya. Terus juga si kuahnya ini emang ada pembedanya sedikit. Ini tuh kerasa lebih pedas sedikit banget dan ada kayak bau-bau asam ya, bukan rasa ya, tapi bau gitu. Kayak dicampur sama apa ya? Ya gitu deh lah pokoknya ya. Aku nggak bisa jelasin nih gimana lagi. Ya gimana, cuma intinya si Indomie soto Medan ini rasanya itu nggak ikonik khas soto Medan banget gitu. Jadinya tuh lebih ke nanggung sih, lebih ke soto doang gitu jadinya. Mungkin dari pihak Indomie juga kayaknya bingung deh bikin soto Medan tuh rasanya kayak gimana gitu. Jadinya template soto doang gitu, bukan soto Medan ya. Jauh ini rasa Indomie soto Medan buat aku yang paling standar banget gitu rasanya. Nggak bikin aku keinget sama daerahnya gitu, atau keinget sama ya rasa kalau ini tuh Indomie soto Medan gitu. Nggak kayak gitu ya. Maksudnya apa sih sebenarnya? Buat aku sih yang paling enak sejauh ini apa ya? Indomie aku suka kalau goreng nih, aku kalau goreng tuh suka banget sama Indomie yang cabai hijau tuh, yang hijau warnanya tuh, itu enak banget sih. Coba jajan kalau ada yang setuju sama aku nih, kalau Indomie cabai hijau itu paling enak, coba komen di bawah, oke? Mungkin segitu aja kali ya reviewnya, karena ternyata rasanya itu standar banget, nggak ada yang spesial dari Indomie soto Medan ini. Jadi kita coba aja kali ya, satu kali lagi ya, oke? Dengan satu suapan penuh kuah, oke? Kalau di sini aku di suapan kedua aku nemu bedanya. Cuma mostly memang rasanya rasa soto aja gitu. Cuma akhirnya tuh ada rasa yang iya ini soto Medan gitu. Jadinya ada khasnya mungkin. Karena ternyata satu suapan aja itu nggak signifikan ya buat nge-review makanan itu gitu ya. Jadi rasanya itu kayak apa ya? Aku nggak bisa jelasin ini. Cuma buat aku sih ini ternyata enak. Cuma nggak yang khas banget gitu. Ya pokoknya gitulah. Intinya ini kuahnya itu agak lebih pedas sedikit ya. Terus juga ada kayak rasa-rasa rempah-rempah kali ya. Cuma aku nggak tahu ini tuh apa gitu. Oke.
terus juga gurihnya pas, dan ya rasanya seperti Indomie seperti pada umumnya gitu. Oke, segitu aja kali ya review aku buat si Indomie Soto Medan ini, dan aku juga bakal nge-review Indomie rasa yang lain lagi di seluruh Nusantara. Oke, jangan lupa buat stay tune terus di video-video aku, karena aku pasti bakal lebih seru semakin hari ya. Oke, so aku pamit, bye bye.